Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, teman-teman anakku, di pagi hari ini ya kita akan melanjutkan pembelajarannya akidah. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang Asmaul Husna. Ya, dan hari ini kita akan mempelajari tentang adab Islam dalam bertetangga. Ya, jadi di dalam agama Islam kita diajarkan untuk selalu menjaga yang namanya kesejahteraan, kebersamaan, ya, kemusyawaratan. Ya, jadi jangan sampai ya, kita ini merasa paling benar. Jangan sampai kita ini merasa kita yang paling berkuasa. Ya. Jadi sebagai seorang Islam kita ini harus hidup berdampingan. Ya, harus hidup berdampingan, hidup bertetangga. Dan dalam Islam itu diajarkan bagaimana caranya kita memiliki adab yang baik dan benar. Ya, jadi yang harus dipahami ya, Islam itu bukan hanya mengajarkan tentang kita ketaatan kepada Allah, bukan hanya tentang rukun iman, bukan hanya tentang rukun Islam. Ya, tapi Islam juga mengajarkan bagaimana kita harus bersikap dan berperilaku sebagaimana Islam mengajarkan. Ya, harus bersikap baik, harus bersikap adil gitu. Bahkan Rasulullah pun hidup bertetangga dengan orang-orang yang non-Islam, ya dalam artian dengan orang-orang kafir. Bahkan Rasulullah pun tidak pernah yang namanya jahat kepada orang-orang kafir gitu. Bahkan kata Rasulullah ya, kita itu tidak boleh memulai pertumpahan darah ya. Jadi orang Islam ini tidak boleh ada pertumpahan darah kecuali kalau memang orang Islam ini diusik ya, maksudnya dicelakai. Ketika zaman dahulu itu kan orang Islam itu kan dicelakai orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu makanya mengapa adanya pembelaan, mengapa adanya perang. Tuh. Dan adab di sini ya mengajarkan kita tentang perilaku, bagaimana kita bertetangga, baik itu sesama muslim maupun kepada orang-orang yang non muslim atau orang kafir ya. Jadi tidak ada alasan bahwa kita orang Islam ya, mereka bukan orang Islam gitu. Jadi kita harus bersikap yang buruk gitu, harus kita omelin, harus kita marahin, bahkan tidak ditemani, jangan seperti itu ya. Nah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangga. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi dalam hadis tersebut dijelaskan kita ini harus memuliakan tetangga. Ya, maksudnya memuliakan ini bukannya memuja-muja atau gimana ya. Maksudnya memuliakan ini kita menjaga yang namanya menjaga keharmonisan ya, menjaga yang namanya ketentraman gitu. Tidak ada yang namanya berantem, ribut atau gaduh dan lain sebagainya ya. Nah, dalam hadis lain juga dijelaskan ya, Jibril terus menerus ya, dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya Jibril terus menerus berwasiat kepadaku untuk baik terhadap tetangga sampai-sampai aku mengira dia akan menjadikannya sebagai ahli waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi Rasulullah ini kan ya, jadi Rasulullah itu sering atau banyak gitu menyampaikan pesan-pesan ya. Bahkan diberikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril ya. Bahkan malaikat Jibril pernah berkata kepada Rasulullah bahwa berwasiat ya, bahwa kita ini harus yang namanya menjadikan tetangga ini harus bersikap baik ya. Seakan-akan tetangga ini adalah keluarga, seperti itu ya. Jadi sampai Rasulullah pun mengira kalau tetangganya ini bahkan menjadi ahli waris gitu. Sampai seperti itu. Karena apa? Karena saking kita baiknya. Ya, jadi tetangga itu ya kita harus baik. Ya, kita harus bersikap adil, kita tidak boleh membuat keributan atau kericuhan dan lain sebagainya. Tuh. Jadi dalam Islam pun diajarkan tentang adab bertetangga. Ya. Ada banyak adab-adab dalam Islam ya, yang mengajarkan kita hidup bermasyarakat. Ya, salah satunya yang pertama, kita mengembangkan sikap toleransi ya dengan semua anggota masyarakat. Ya, jadi kita harus toleransi ya. Toleransi dalam hal apa dulu? Ya. Kalau misalkan toleransi untuk hidup berdampingan itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan toleransi dalam agama itu berbeda. Halnya juga berbeda juga. Ya kalau misalkan toleransi dalam beragama, kalau misalkan ada orang yang non muslim bilang agama kita benar, bahkan orang Islam bilang ya sudah, nah itu beda lagi ya.
Karena lakum dinukum waliyadin, sudah dijelaskan dalam Al-Quran, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Selebihnya kita hidup berdampingan. Itu yang namanya toleransi. Gitu, ya. Jadi toleransinya itu dalam kehidupan, ya. Kalau misalkan dalam agama kita tidak bisa toleransi dengan sembarangan, gitu. Karena memang dalam ajaran semua ajaran yang telah turun, yang telah diberikan oleh Allah, agama Islam adalah agama penyempurna dari agama-agama yang lainnya. Bahkan kalaupun bisa, ya, kalau bisa, ya, kita membawa orang-orang yang memang sudah keluar dari agama Islam, ya, yang sudah murtad, ya, bahkan dia ini tidak mempercayai akan adanya Allah, gitu. Bahkan hampir samalah dengan kehidupan kafir Quraisy, tapi hanya bedanya sekarang ini sudah modern, seperti itu. Ya, jadi kita harus sikap toleransi, ya, toleransi dalam berkehidupan itu tidak apa-apa. Lalu yang kedua, menjaga hubungan baik dengan rajin bersilaturahmi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya, kita bersilaturahmi kepada sesama muslim, ya. Nah, itu memang dianjurkan, ya. Bahkan lebih banyak silaturahmi lebih baik. Tapi ketika kita bersilaturahmi kepada orang yang non-Islam ataupun orang non-muslim, ya, kita katakan orang non-muslim, orang kafir, itu ada beberapa adabnya yang memang kita harus perhatikan dan kita harus lihat. Nah, orang Islam ini kan makan dengan yang halal-halal, ya. Dan kita tidak tahu makanan mereka itu dengan yang halal atau dengan yang haram. Kalaupun kita disediakan minuman, kalaupun disediakan makanan, kita harus teliti, ya, apakah ini halal ataukah ini haram. Nah, tapi enaknya dalam Islam, kalau memang kita tidak tahu, ya tidak apa-apa, tidak dihukumi dosa. Tapi kalau kita sudah tahu, ya, kita tahu bahwasannya itu adalah hal-hal yang haram, cuman kita nggak enak, ya, karena sudah disuguhkan, sudah diberikan, kalau tidak dimakan atau tidak diminum, nah itu berbeda lagi, seperti itu, ya. Kalau memang kita sudah tahu itu tuh makanan yang makanan yang haram, ya, minuman yang haram, maka jangan sampai kita minum, jangan sampai kita makan, jangan sampai kita menyentuhnya, seperti itu. Tapi kalau untuk bersilaturahmi, untuk menjaga kerukunan dalam bermasyarakat, itu tidak apa-apa. Nah, selanjutnya, mengikuti secara aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan masyarakat tempat tinggal kita. Nah, ini salah satu contohnya, ya. Salah satu contohnya yaitu mengikuti suatu aktivitas-aktivitas yang ada di lingkungan kita. Ya, baik itu pengajian, baik itu perkumpulan-perkumpulan musyawarah dan lain sebagainya, gitu. Meskipun kita, ya, beberapa orang memang ada yang memiliki kesibukannya masing-masing, ya, jadi memiliki kewajiban, yaitu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi, ya, kalaupun lagi libur, ya disempatkan gitu, hanya sebatas, ya, untuk sholat di masjid, ya, berjamaah, atau ikut pengajian. Biasanya ada yang pengajian sebulan sekali, ya, 1 bulan sekali. Kalau di daerah-daerah, ya, yang memiliki masjid, memiliki musola, biasanya ada pengajian-pengajian seperti itu. Ya, tidak ada salahnya kita menghadiri ketika memang itu hari libur, gitu. Nah, lalu yang selanjutnya, yang keempat, menghindari perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan permusuhan. Ya, misalkan membicarakan yang jelek-jelek, ya, orang lain kita bicarakan dengan jelek-jelek, ya, lalu kita ini sering bertengkar, bahkan ketika ada orang lain yang pengen berteman dengan kita malah mendiamkan. Itu jangan sampai seperti itu, ya. Jadi perilakunya harus dijaga, ya. Bahkan dalam Islam pun banyak dijelaskan, kita tidak boleh yang namanya menggibah, ya. Menggibah itu artinya mengomong, ya, atau ngomongin aib orang lain, ya, di belakang orangnya, gitu. Maksudnya ngomongin kejelekan orang tersebut di belakang orangnya tanpa sepengetahuan orangnya. Itu adalah gibah, ya. Bahkan kalau misalkan omongan itu memang tidak benar adanya, itu bisa menimbulkan fitnah. Dan itu tidak boleh juga dalam Islam tentang menfitnah. Itu, ya. Itu harus dijaga. Karena apa? Karena dalam Islam itu memiliki mahfuzat, ya. Jadi kalau negara itu kan memiliki semboyan, ya. Negara itu memiliki semboyan atau pepatah mengatakan, ya, bahkan dalam Islam pun mempunyai seperti itu, ya. Jadi dalam Islam itu mengatakan bahwasannya salamatul insan fi hibzil lisan, ya, mahfuzat namanya. Perkataan orang-orang soleh, perkataan orang-orang ulama, ya. Atau suatu perilaku yang memang dibuatkan untuk pendirian kita, ya. Jadi seperti itu, salamatul insan fi hibzil lisan. Ya, keselamatan seseorang itu tergantung pada lisannya. Jadi kalau misalkan kita berbicara dengan baik, ya, kita berinteraksi kepada masyarakat dengan baik, lingkungan kita dengan baik, maka kita pun akan disikapi dengan baik pula. Tapi kalau kita sudah buruk, kita sudah jahat sama orang lain, ya, maka jangan salahkan orang lain itu kalau misalkan sewaktu-waktu mereka berbuat jahat. Maka dari itu haruslah kita menjaga yang namanya
omongan kita ya, karena kan salamatul insan fi hifzil lisan gitu. Karena mulut itu memang lebih berbahaya gitu. Bahkan pepatah menyatakan mulut itu lebih tajam daripada pedang gitu. Bahkan sampai seperti itu. Ya karena memang kalau mulut sudah berbicara sesuatu, yaitu sudah masuknya macam-macam gitu, menggibah iya, bahkan bisa sampai memfitnah gitu, bahkan bisa sampai timbul pertengkaran. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah menunjukkan kemuliaan akhlak seorang muslim. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kita sebagai seorang muslim jangan pernah menganggap bahwasannya diri kita paling benar sendiri. Ya, perhatikan ini. Nah, ini biasanya terjadi di zaman-zaman seperti ini. Ya, mentang-mentang kita orang Islam, ya kita menganggap kita paling benar dan yang lain kita salah-salahkan. Jangan. Justru karena kita memiliki iman, memiliki ketakwaan, kita tunjukkan kepada mereka keimanan kita, ketakwaan kita, yang bisa membuat hati mereka ini terbawa oleh kita dan bisa masuk ke dalam agama kita, ataupun orang lain bisa berubah menjadi baik. Seperti itu yang harus diperhatikan. Nah, terkadang banyak juga ada yang bilang, wah ini pemahamannya beda, wah ini Islam apa pemahamannya beda. Kita harus mempelajari dahulu ya. Jadi dalam Islam itu kan ada yang namanya Al-Quran, Sunnah atau hadis, dan ijma. Ijma ulama ini kan banyak ya. Kalau kita memiliki ijma itu ada 4 imam ya, Imam Hanafi ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki ya, dan satu lagi ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan satu lagi itu semua adalah imam-imam yang memang kita harus lihat, kita harus teladani. Seperti itu ya. Dan jangan sampai mentang-mentang kita udah tahu satu imam, kita lupakan imam yang lain ya. Ketika kita tidak tahu ya bahwasannya itu tuh pemahaman tentang imam yang lain, kita salah-salahkan tuh, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita harus menunjukkan akhlak yang sebagaimana orang Islam gitu ya. Adabnya dijaga, akhlaknya dijaga ya. Jadi ketika kita bisa menjaga semuanya, maka kehidupan kita ini akan tentram, akan damai, terutama hidup dalam bertetangga, dalam bermasyarakat ya. Alhamdulillah, cukupkan itu saja untuk pembahasan hari ini. Kita cukupkan dengan pembacaan alhamdulillah dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.